Sehari setelah Prabowo mengatakan hopeng dengan Jokowi, tiba-tiba saja Roy Suryo CS diumumkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Dan tak sampai sehari Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba saja pula Presiden Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi yang sudah dijanjikan 2 bulan lalu, baru kemarin pula bisa diwujudkan. Apakah urutan peristiwa itu disusun oleh satu orang atau terjadi secara alamiah saja? Ataukah malah satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya itu adalah aksi dan reaksi yang sejalan atau justru saling bertentangan? Pernyataan Prabowo bahwa ia hopeng dengan Jokowi sepertinya respon terhadap respon atas pidatonya sendiri terkait tanggung jawab seputar masalah kereta cepat Wus. Pidatonya terkait kereta cepat Wus itu dianggap upaya melindungi Jokowi karena masih di bawah kendali atau malah takut dengan Jokowi. Itulah yang ingin ditegaskan lagi oleh Prabowo, bahwa kita harus menghormati semua pendahulu kita, termasuk Jokowi. Ia tak ada masalah dengan Jokowi dan Jokowi pun tak pernah menitip apapun kepada dirinya. Aku hopeng dengan beliau, kata Prabowo sambil tertawa penuh makna. Entah berkaitan entah tidak, setelah pernyataan Prabowo bahwa ia hopeng dengan Jokowi itu, tiba-tiba saja Polda Metro Jaya yang langsung diumumkan Kapoldanya, Asep Edi Suheri, Roy Suryo CS berstatus sebagai tersangka terkait ijazah Jokowi yang dikatakannya 99,9% palsu. Laporan Jokowi itu sendiri sebetulnya sudah sejak April lalu, sudah lama sekali, sudah sekitar 7 bulan berlalu. Kok baru sekarang Roy Suryo CS naik sebagai tersangka? Alasan kehati-hatian bagus, tapi untuk kasus seperti ijazah Jokowi ini, alasan itu sulit untuk diterima, apalagi minimnya transparansi pembuktian sejak awal. Mungkin perlu kita ingat lagi pernyataan Jimli Asidiki yang saat ini sudah dilantik sebagai Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, bahwa kalau didengar penjelasan Roy Suryo CS, lama-lama masuk akal juga. Jangan-jangan memang palsu, begitulah kira-kira. Makanya Jimli tak setuju kalau masalah dugaan ijazah palsu ini diselesaikan lewat jalur pidana. Mestinya lewat jalur perdata atau PT UN saja. Sebetulnya saran Jimli itu sudah dijalankan oleh Roy Suryo CS, tapi selalu menemui jalan buntu karena pihak Jokowi tak kooperatif. Tak ada niat baik pihak Jokowi membukanya secara baik-baik. Kini Jimli Asidiki sudah menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri dan Roy Suryo CS sudah pula menjadi tersangka. Apakah saran Jimli agar kasus dugaan ijazah palsu ini tak masuk wilayah pidana masih bisa dijalankan, ataukah minimal Jimli bisa menyarankan kepada penyidik lebih transparan untuk mengungkapkan kasus ini seperti diinginkan Roy Suryo CS dan banyak pihak lainnya? Bukankah tim yang diketuai oleh Jimli ini adalah Komisi Percepatan Reformasi Polri? Kenapa pula Prabowo membentuk tim ini tak lama setelah penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka? Aksi reaksikah atau kebetulan saja? Kadang dalam politik tak ada yang namanya kebetulan itu. Politik panggung depan dan politik panggung belakang ada kalanya tidak sama. Arus sungai di atas yang tampak tenang, teratur dan akur, belum tentu arus di bawahnya seperti itu pula. Bisa jadi sedang deras berkecamuk dan tak akur sama sekali. Aksi reaksi bukan mustahil terjadi dan siapa yang diuntungkan bukan dilihat saat ini tapi 2029 nanti. Kasus ijazah Jokowi ini sebetulnya sangat sepele. Kalau sudah bertele-tele seperti saat ini, orang awam pun pasti akan mencurigai ada sesuatu yang disembunyikan. Apalagi untuk ijazah yang semestinya sangat bangga untuk ditunjukkan. Ini malah seperti sebaliknya. Apalah artinya kekuatan seorang Roy Suryo CS mengatakan ijazah Jokowi palsu kalau faktanya memang asli. Masih ingat pidato Presiden Prabowo di istana yang menunjukkan ketidaksetujuannya saat ijazah Jokowi masih dipersoalkan padahal sudah tak menjabat lagi. Nanti ijazah saya pula yang ditanya-tanya, kata Prabowo. Dan setelah pidato Prabowo itulah Jokowi berangkat ke Jakarta melaporkan Roy Suryo CS dengan dugaan pencemaran nama baik dan lain-lain. Seolah Jokowi mendapat dukungan moral dari Prabowo dan entah kebetulan atau tidak, setelah pidato Prabowo bahwa ia hopeng dengan Jokowi, besoknya Polda Metro Jaya langsung pula menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Padahal kasus ini seperti terhenti dan ijazah Jokowi sudah berada di rumahnya yang diakui Projo diperlihatkan kepada mereka baru-baru ini. Seperti pidato Prabowo yang seolah dimanfaatkan untuk melaporkan orang yang menduga ijazahnya palsu, pidato Prabowo yang mengatakan dia hopeng dengan Jokowi seolah juga dimanfaatkan
untuk mentersangkakan Roy Suryo CS. Tapi ingat, pidato yang pertama gagal memperlakukan Roy Suryo CS seperti yang dialami Bambang Tri dan Gus Nur. Roy Suryo CS tak bisa langsung dikirim ke dalam penjara. Agaknya pidato yang kedua juga akan gagal karena Prabowo langsung membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai langsung oleh Jimli Asidiki. Apalagi ada Mahfud MD pula di dalamnya. Terlalu banyak yang akan berteriak kalau ada kesewenang-wenangan. Presiden Prabowo pandai betul membuat keseimbangan.